Saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, terutama pemain bola profesional kelas dunia. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Prabowo usulkan paspor ganda dari ilmuwan ke pemain bola sebab bisa bantu Garuda. Jordi Warban berharap jadi WNI Garuda dapat tambahan tenaga di lini tengah. Jordi, saya rasa timnas itu itu harus mempertimbangkan ya. Kalau mau, dia neneknya orang Semarang, pemainnya kan orang Semarang, harus dipertimbangkan. Karena kayak kemarin kita bermain dengan tim yang 2 tingkat atau 1 tingkat di atas kita. Lapangan tengah kita nggak kreatif. Seorang di Palpesi butuh tandem itu yang kreatif, ngangkut bola dari bawah tengah, tidak long pass. Kalau long pass sudah pasti kalah. Cara begitu satu-satu itu harus bawa bola di tengah, dan pemain tengahnya yang harus kreatif, dan itu ada di Jordi. Kapten Madura United, Jordi Warban, akhirnya buka suara soal masa depannya di Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan harapannya agar proses menjadi warga negara Indonesia atau WNI bisa segera terrealisasi. Warban yang memiliki darah keturunan Indonesia mengaku sangat ingin mendapatkan kesempatan membela timnas Garuda secepat mungkin. Saya ingin sekali bermain untuk Indonesia. Itu akan jadi kebanggaan besar bagi saya dan keluarga, ujar Warban dengan penuh semangat. Meski sempat mengalami cedera bahu saat memperkuat Indonesia All-Star, Warban tetap optimis. Ia menilai cedera hanyalah ujian kecil dari perjalanan panjangnya menuju mimpi besar. Mengenakan jersei merah putih di laga internasional, supporter Madura United pun memberi dukungan penuh. Bahkan ada yang menulis di media sosial, "Cepat sembuh Kapten, kami tunggu kamu jadi Garuda sejati." Warban sudah bermain di Indonesia sejak musim 2024. Jika mengikuti jalur naturalisasi mandiri, ia harus memenuhi syarat masa tinggal selama 5 tahun. Artinya ia baru bisa resmi menjadi warga negara Indonesia sekitar usia 30 tahun. Namun ada opsi lain, jalur naturalisasi istimewa. Jalur ini biasanya diberikan kepada pemain yang dianggap punya kontribusi besar untuk timnas. Jika PSSI dan pemerintah memberi lampu hijau, Warban bisa lebih cepat memperkuat Garuda tanpa harus menunggu 5 tahun. Supporter Indonesia tentu berharap Warban bisa segera bergabung dengan timnas. Dengan gaya bermainnya yang tenang dan agresif di lini tengah, ia dianggap bisa menambah kekuatan Garuda. Midfield, kita butuh pemain seperti Jordi. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang, tulis seorang netizen. Di sisi lain, PSSI masih harus menimbang jalur yang akan ditempuh. Apakah memberi status istimewa atau menunggu proses mandiri? Keputusan ini akan sangat menentukan apakah Warban bisa tampil di ajang besar seperti FIFA, ASEAN Cup, atau bahkan Piala Dunia 2030. Jordi Warban kini berada di persimpangan jalan. Harapannya untuk menjadi warga negara Indonesia sudah jelas, tapi jalur yang ditempuh masih jadi tanda tanya. Apakah ia akan menunggu hingga usia 30 tahun lewat jalur mandiri atau mendapat percepatan lewat jalur istimewa? Yang jelas, supporter Indonesia sudah tak sabar melihat sang kapten Madura United mengenakan jersei Garuda. Chant pun mulai terdengar di stadion. Warban jadi WNI, Garuda makin berani. Sidang bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
mendadak jadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantarnya mengusulkan kebijakan yang cukup mengejutkan. Kewarganegaraan ganda bagi talenta-talenta tertentu yang dianggap punya kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Hari ini saya sampaikan ke Dewan Saran Pemerintah Indonesia. Saran kami untuk kita izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, ujar Prabowo dengan nada tegas. Menurutnya, Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara, dari ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, hingga pemain bola kelas dunia. Semua itu, kata Prabowo, adalah aset yang bisa ikut membangun negeri. Indonesia memiliki jutaan diaspora, di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola profesional kelas dunia, tambahnya. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka peluang paspor ganda secara terbatas. Namun ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan asal-asalan. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif, terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara, tegasnya. Usulan ini langsung jadi bahan diskusi di media sosial. Ada yang menyambut dengan antusias, terutama kalangan pecinta sepak bola. Netizen bercanda, kalau paspor ganda resmi, jangan-jangan nanti timnas kita bisa punya starting 11 yang paspornya campur. Ada yang Italia Indonesia, Belanda Indonesia, sampai Jepang Indonesia. Lawan bisa bingung, ini timnas atau tim Avengers. Di sisi lain, kalangan akademisi juga melihat peluang besar. Bayangkan, ilmuwan diaspora yang selama ini berkarir di luar negeri bisa tetap punya ikatan resmi dengan Indonesia. Ada yang menulis di Twitter, kalau ilmuwan AI dari Silicon Valley punya paspor ganda, mungkin Indonesia bisa punya robot yang bisa nyanyi dangdut sekaligus coding. Namun tak sedikit pula yang melontarkan kritik. Beberapa pengamat mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya jadi jalan tol untuk sepak bola atau hiburan semata. Talenta diaspora memang penting, tapi jangan sampai kebijakan ini hanya jadi gimmick politik. Harus ada mekanisme jelas agar benar-benar memberi manfaat, kata seorang analis. Jika usulan ini disetujui DPR, maka Indonesia akan masuk ke babak baru dalam pengelolaan kewarganegaraan. Diaspora yang selama ini ragu melepas kewarganegaraan asal bisa tetap berkontribusi tanpa kehilangan identitas. Bagi dunia olahraga, terutama sepak bola, kebijakan ini bisa jadi game changer. Nama-nama pemain keturunan yang selama ini sulit dinaturalisasi bisa lebih mudah bergabung. Netizen pun sudah membayangkan kalau paspor ganda jalan, jangan-jangan nanti timnas kita bisa punya striker yang paspornya Belanda Indonesia, tapi tetap makan nasi padang sebelum tanding. Usulan Prabowo soal paspor ganda jelas membuka diskusi panjang. Ada yang melihatnya sebagai langkah visioner, ada pula yang skeptis. Tapi satu hal pasti, ide ini membuat publik kembali heboh, dari ruang sidang Senayan sampai warung kopi. Dan seperti biasa, humor khas netizen tak pernah absen. Ada yang menulis kalau punya 2 paspor berarti bisa punya 2 KTP juga. Satu buat daftar BPJS, satu buat daftar Netflix. Apapun hasilnya nanti, kebijakan ini bisa jadi tonggak baru. Indonesia bukan hanya membuka pintu bagi talenta diaspora, tapi juga membuka peluang agar Garuda bisa terbang lebih tinggi dengan sayap internasional.